Masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah menggelar aksi pembagian ratusan bendera merah putih kepada para pengendara yang melintas di depan Makosat Brimob Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berikut laporan dari personil Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine untuk Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah menggelar aksi pembagian ratusan bendera merah putih kepada para pengendara yang melintas di depan Mako Satuan Brimob Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Vidi Dasmasela. Dengan penuh semangat, Wadansat Brimob bersama anggotanya turun langsung ke jalan untuk membagikan bendera merah putih kepada pengendara sebagai bentuk nyata penanaman nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air kepada masyarakat. Kegiatan ini mendapat respon positif dari pengendara yang tampak antusias menerima bendera merah putih. Beberapa bahkan langsung memasangnya sendiri di kendaraan mereka sebagai simbol kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wadansat Brimob Polda Kalimantan Tengah, AKBP Vidi Dasmasela menyampaikan bahwa pembagian bendera ini bukan hanya seremonial semata, melainkan sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menyemarakan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bitumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Satuan Tugas Pangan Polda Jawa Barat berhasil mengungkap praktik kecurangan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu sesuai label kemasan. Sebanyak 6 tersangka berhasil diamankan. Selamat siang pemirsa, dari Mapolda Jawa Barat dalam rangka mendukung terwujudnya asa cita Presiden Republik Indonesia khususnya dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus yang juga tergabung dalam Satuan Tugas Pangan berhasil membongkar 4 kasus praktik curang dalam produksi dan peredaran beras. Praktik-praktik yang merugikan masyarakat ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan omset mencapai miliaran rupiah. Dan berikut beberapa informasinya untuk Anda. Dalam hasil penyidikan terbaru, tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jabar, Polresta Bandung, dan Polres Bogor telah menetapkan 6 orang tersangka dari 4 perkara hukum terkait pelanggaran mutu beras. Dari seluruh kasus tersebut, penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti, termasuk ribuan karung beras berbagai merek dan ukuran, alat produksi, nota transaksi, serta uji coba laboratorium yang menunjukkan adanya percampuran antara beras kepala, butir patah, dan menir. Pada kemasan terhadap 4 produsen dan 12 merek beras. Ya. Ini jadi catatan buat kita di sini, garis merahnya bahwa ada 4 produsen dan 12 merek beras. Seluruh jajaran Satgas Polda Jabar sudah melakukan penindakan di 11 TKP dengan perkembangan 4 perkara yang ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Secara garis besar akan kami jelaskan sebagai berikut. Dasarnya adalah 4 laporan polisi, di mana untuk laporan polisi pertama LPA 52 ya, Ditreskrimsus Polda Jabar pada tanggal 30 Juli, kemudian LP nomor A53 ditetapkan juga pada tanggal 30 Juli 2025 dan LPA 10 ya. Ini di Polresta Bandung pada tanggal 30 Juli dan LPA 25 ini di SPKT Satreskrim Polres Bogor ya. Dan ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2025. Adapun TKP ini di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kegiatan Satgas Pangan Polda Jabar berikut satuan wilayah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kegiatan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan, ya, pada klaim kemasan di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
Ada 12 merek, diantaranya adalah beras premium si putih dengan ukuran 25 kg. Ini yang pertama. Kemudian selip pangan wangi merek BR Cianjur ukuran 25 kg juga. Kemudian merek MA premium ukuran 25 kg. Kemudian beras slip Supertan ukuran 25 kg. Beras NJ premium Jemberwangi ukuran 25 kg. Beras merek Slip Super Gambar Mawar ukuran 50 kg. Beras slip Super Gambar Ikan Lele ukuran 10 kg dan 20 kg. Kemudian beras Ramos Bandung ukuran 10 kg dan 20 kg. Beras merek 58, jadi ini angka 58 ukuran 50 kg. Beras merek Girijaya ukuran 50 kg. Beras merek BMW ukuran 50 kg dan beras merek TM ukuran 50 kg. Guna kepentingan perbaikan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI dengan nomor 6128.2/2020 tentang beras premium, ini telah ditetapkan untuk akan ditarik ya. Para pelaku terjerat dengan hukuman pidana penjara hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Pemirsa, pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin hak konsumen serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap ketersediaan pangan yang berkualitas. Polda Jawa Barat menegaskan akan terus menindak tegas setiap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan mendukung agenda besar nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Bandung, saya Bribda Fikri, Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk PON TV dan salam presisi. Informasi berikutnya, pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens merespon cepat kasus pembunuhan terhadap warga sipil di kawasan Kalimerah, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat luka parah senjata tajam. Satgas Operasi Damai Kartens Sektor Yahukimo langsung merespon peristiwa pembunuhan yang terjadi di sekitar Kalimerah pada Rabu siang, 6 Agustus 2025. Korban bernama Yohanes N. Tamoy, warga pendatang asal Ambon, ditemukan meninggal dengan sejumlah luka parah di bagian leher, wajah, dan tangan. Tim polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke RSUD DKI untuk ditangani secara medis. Menurut keterangan saksi, korban sedang membangun kios ketika tiba-tiba 2 orang tak dikenal menyerang dengan parang dan panah. Saksi bernama Gabrielis Livarius berhasil melarikan diri setelah melakukan perlawanan dan langsung melaporkan kejadian ke Polres Yahukimo. Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian, kacamata, topi, dan masker milik korban. Untuk jenazah korban akan dimakamkan di TPU Kilo 6 Yahukimo. Rencananya dilakukan pada Kamis 7 Agustus 2025. Kasus kekerasan ini merupakan yang kedua dalam 2 hari terakhir di mana korbannya adalah warga pendatang di DKI. Sebelumnya pada 5 Agustus malam, kasus serupa terjadi. Seorang asal Jawa bernama Susmanto juga menjadi korban penikaman di kawasan Pasar Baru. Pelaku berhasil diidentifikasi. Satgas telah menurunkan personel untuk penyelidikan lebih lanjut dan melakukan patroli taktis di sekitar lokasi kejadian untuk menjaga keamanan. Polri melalui Satgas Damai Kartens berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus kekerasan ini. Mereka akan mengusut tuntas hingga menangkap pelakunya. Dari Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah Republik Indonesia, Polres Wonosobo menginisiasi kegiatan penanaman jagung di lahan milik Pondok Pesantren An-Nur, Desa Gunung Tawang pada Rabu pagi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Wonosobo Muhammad Kasim Akbar Bantilan dan didampingi berbagai unsur pemerintah daerah setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Wonosobo, Muhammad Kasim Akbar Bantilan mengapresiasi setiap dukungan dan bentuk kolaborasi tercapainya penanaman jagung ini bersama berbagai instansi terkait lain. Ia menyebut dalam mendukung program ketahanan pangan ini dibutuhkan sinergisitas yang kuat demi tercapainya swasembada pangan yang mandiri. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.